Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas tentang sungai dan di antara kita barangkali sering mendengar istilah daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai adalah suatu kesatuan dataran dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan menyalurkan air ke muara secara alami. Nah, kalau kita cermati, daerah aliran sungai ini memang memiliki berbagai bentuk ya. Ada yang bentuknya memanjang, ada yang berbentuk seperti kipas, melebar. Daerah aliran sungai ini ada hulu sungai, bagian hilir, ada sungai bagian tengah. Yang pertama kita akan membahas tentang hulu sungai ya. Apa pengertian hulu? Hulu itu apa ya? Leher ya. Ya, hulu itu secara mudah adalah wilayah sungai yang dekat dengan sumber mata airnya. Karena dekat dengan sumber mata air, maka aliran sungainya masih kecil karena belum tergabung dengan sumber-sumber mata air yang lain. Nah, sehingga alirannya biasanya sempit dan biasanya sungai hulu ini terdapat di daerah pegunungan atau dataran tinggi. Karena berada di dataran tinggi, memiliki energi yang cukup kuat untuk menggerus atau mengerosi daerah yang dilewati, demikian juga untuk mengangkut hasil dari material yang dilewatinya. Erosi di daerah aliran sungai bagian hulu ini lebih banyak erosi ke bawah atau di dasar sungainya dibandingkan dengan erosi yang ada di samping kanan kiri sungai. Kenapa? Karena pengaruh gravitasinya juga tadi kemiringan lerengnya cukup besar ya. Nah, kondisi seperti ini menjadikan sungai di bagian hulu lebih cepat proses pendalamannya daripada proses pelebarannya. Nah, kalau kita temui sungai-sungai di daerah dataran tinggi, biasanya dalam-dalam tetapi sempit. Bagaimana dengan proses pengendapan di daerah sungai hulu? Ya, daerah aliran sungai hulu tetap ada pengendapan mungkin, tetapi tentu saja pengendapan masih kalah jauh dibandingkan dengan proses erosi yang mengiringinya. Yang kedua ada istilah daerah aliran sungai bagian tengah. Daerah aliran sungai bagian tengah berada di dataran yang relatif landai meskipun ada kemiringan namun sedikit. Nah, daerah aliran sungai bagian tengah ini kecepatan aliran airnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan sungai hulu ya, karena tadi wilayahnya yang relatif landai sehingga kecepatan alirannya lebih rendah. Karena kecepatan alirannya mulai rendah atau energinya sudah berkurang, maka material yang sifatnya besar atau berat ya bisa diendapkan di daerah sungai ini. Jadi material-material yang lebih besar ataupun yang sudah tidak kuat untuk digerakkan oleh aliran air, maka akan diendapkan di sungai bagian tengah ini. Kemudian berbeda dengan sungai hulu yang penampangnya bentuknya mungkin seperti huruf V ya, karena erosi yang ke dasar sungai. Adapun sungai di bagian tengah penampangnya lebih bentuk huruf U karena erosi ke samping maupun ke tengah hampir sama besar. Yang ketiga ada sungai bagian hilir, artinya sungai yang dekat dengan muara, dekat dengan laut. Sungai hilir berada di dataran rendah karena tadi dekat dengan laut ya, sehingga nyaris kecepatannya bisa dibilang tidak bergerak dengan cepat aliran airnya. Nah, karena gerakan air ini sangat lambat, maka hanya partikel-partikel yang berukuran kecil saja atau yang ringan yang bisa diangkut oleh air. Dan biasanya karena kecepatan yang rendah ini, maka sungai di daerah hilir seringkali ditemui sungai-sungai yang berbelok-belok. Nah, kenapa terbentuk berbelok-belok seperti ini? Karena aliran sungai pada awal terbentuknya sungai hilir ini mencari-cari, alirannya mencari-cari daerah yang lebih rendah ya, sehingga menimbulkan bentuk yang berbelok-belok. Penampang dari sungai di daerah hilir biasanya mirip huruf U, tetapi kalau bagian tengah ini U-nya seperti ini, kalau di sungai hilir punya U memanjang. Bisa dipahami ya? Ya, seperti ini kalau di daerah tengah. Kalau di wilayah sungai hilir, maka U-nya U memanjang seperti ini. Karena erosi yang terjadi di sungai ini nyaris tidak ada. Tingginya pengendapan yang terjadi di wilayah sungai hilir ini mengakibatkan terbentuknya berbagai macam bentukan muka bumi yang sering kita dengar seperti meander, danau tapal kuda atau oxbow lake ya. Kemudian ada estuaria, gosong, dan delta yang terbentuk di muara sungai. Kita tadi menyebutkan ada beberapa istilah meander dan oxbow lake. Nah,
Oxbolik dan meander ini sebenarnya adalah dua hal atau dua bentukan muka bumi di wilayah sungai hilir yang saling berkaitan. Adanya oxbolik itu berawal dari meander. Bagaimana terjadinya meander? Meander atau sungai yang berkelok-kelok itu terjadi karena proses pengikisan secara horizontal ini lebih besar daripada proses pengikisan secara vertikal. Ya. Jadi pengikisan yang terjadi lebih banyak di samping kiri dan samping kanan sungai, dan itu dibarengi dengan proses pengendapan. Kalau kita mengalirkan air di bidang yang datar, akan terbentuk aliran yang tidak jelas. Air ada yang ke sana, ada yang ke sini. Nah, demikian pula terbentuknya meander ini terjadi karena massa air ini bergerak mencari-cari daerah yang lebih datar. Terbentuklah bentukan yang berkelok-kelok seperti ini. Kemudian dari berkelok-keloknya sungai itu ternyata juga akan menimbulkan proses pengendapan dan erosi yang secara bersamaan. Di bagian tepi sungai ya, yang dia terkena aliran sungai dengan kecepatan tinggi, maka akan tergerus ya, sehingga lama-kelamaan akan membentuk legungan sungai yang baru. Dari situ akan terbentuk yang namanya oxbolik. Kenapa? Karena di sisi lain, di sebelah aliran sungai yang kecepatannya tinggi tadi terbentuk aliran baru, sementara yang di sebelah seberangnya kecepatannya sangat rendah, sehingga di situ terjadi proses pengendapan. Nah, saat terjadi pengendapan, lama-kelamaan akan geser aliran sungai, sehingga pada saat tertentu ya, bagian yang ditinggalkan oleh bekas aliran sungai itu menjadi danau oxbolik.